Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi washabihi al-muqtafa. Amma ba'd, hadratal muhtaram yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, dan semoga Allah rahmati Allah berkahi seluruh mahasiswa yang hadir di ruangan studio ini maupun dimanapun Anda berada yang mengikuti proses pembelajaran dengan cara learning. Pada pertemuan yang ke-10, materi kita keilmuan atau keaswajaan adalah materi dengan judul Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Materi ini mestinya tidak cukup, jangankan, mohon maaf Mas Ilyun, jangankan 25 menit, 10 SKS pun gak akan tuntas. Ini satu materi ini nih, serius ini saya ngomong. Makanya saya tidak pernah sepakat dari awal ada UNU dengan materi ini atau MK ini diberi judul keaswajaan. Kenapa? Karena begitu luasnya dan membuat kisi-kisinya sulit. Gitu. Padahal kita harus di dalam mencantumkan MK itu kan harus ada statutanya, harus ada bisa bikin kisi-kisinya. Nah, karena itu saya tidak pernah mau dicantumkan judul MK-nya itu keaswajaan. Biarlah itu menjadi sub dari materi. Itu pun belum apa-apanya, baru secuil setai kukunya. Saya yang pengen mencoba menggambarkan bagan besarnya saja, prinsip utama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut oleh Nahdlatul Ulama. Sahabat-sahabat sekalian yang dibanggakan, bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya satu peristilahan yang muncul tidak di era Kanjeng Nabi Muhammad, tidak juga di era para sahabat, tidak juga di era tabi'in, tetapi justru di abad belakangan. Kalau tidak salah itu kira-kira di abad yang abad akhir kedua Hijriah. Ramenya itu sebenarnya di abad ketiga. Tabi'in, bukan tabi'in. Ada istilah generasi sahabat, orang-orang yang mengikuti dan menjumpai Nabi. Ada generasi tabi'in, orang-orang yang menjumpai orang yang menjumpai Nabi, yaitu sahabat. Itu namanya tabi'in. Kayak Imam Malik, itu namanya generasi tabi'in. Imam Malik menemui orang yang sahabat, Anas bin Malik, itu gurunya Imam Malik. Nah, kemudian generasi ketiga itu tabi'in, seperti Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i menjumpai Imam Malik. Oke. Ini generasi emas terakhir, ya, sejalan dengan sabda Nabi, khairul qurun qarni. Masa teremas itu adalah masa sahabat. Summal ladzina yalunahum. Kemudian setelah itu siapa? Para tabi'in. Summal ladzina yalunahum tabi'in. Setelah itu sudah generasinya perak, generasi perunggu. Sekarang ini udah generasi sengguapai. Sahabat-sahabat sekalian, mahasiswa dimanapun Anda berada, jadi munculnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di abad kedua generasi tabi'in akhir, di mana pada saat itu diawali oleh munculnya polarisasi yang begitu kuat yang dimotori Mu'tazilah. Inilah yang kemudian muncul, mohon maaf, konsep ada istilah kanan dan ada istilah kiri. Kanan itu dimotori oleh kelompok-kelompok, saya tidak menyebut karena saya bukan bidangnya di bidang teologi secara spesifik. Saya akan kerangkanya saja, dimotori oleh kelompok-kelompok Jabariyah yang menisbatkan apapun jelek maupun negatif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya semuanya Allah, nggak percaya dengan teori-teori yang bersifat manusia. Itu Jabariyah. Antitesa dari Jabariyah itu kemudian muncul kelompok kiri yang disebut sebagai Qadariyah atau dalam bahasa lain Mu'tazilah. Oke. Setelah kemudian antitesa dari Jabariyah bukan mati nih, ada tetap berkembang.
Ya, antitesanya adalah Qadariyah dan kemudian Mu'tazilah tadi beda baju aja. Lah, sampai pada bombingnya itu pada saat kalau tidak salah Khalifah Ma'mun sebelum Mu'tasim. Fit and proper test. Seluruh pejabat itu pertanyaannya adalah apakah Al-Quran itu qadim atau hadis? Apakah Al-Quran itu baru atau dahulu kala? Pertanyaannya itu. Semua ulama yang notabene dari haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak Mu'tazilah masuk penjara, dibunuh dan seterusnya. Itu parah luar biasa. Lalu kemudian sebagai pengganti dari Khalifah Ma'mun, Khalifah Mu'tasim merubahnya. Tidak menjadikan Mu'tazilah itu sebagai haluan negara. Biarkan itu menjadi sebuah ideologi yang bersifat privat, pribadi-pribadi. Lah pada saat bombing-bombing itu tadi muncul antitesa lain. Kalau tadi itu Mu'tazilah adalah antitesa dari sintesa dari Jabariyah tadi. Lah sekarang muncul antitesa lagi sehingga muncul sintesa Ahlussunnah wal Jamaah yang di tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ya, sebagai hasil kompromi dari dua tadi yang terakhir. Sahabat-sahabat mahasiswa dimanapun Anda berada, lah cuman istilah ini kalau kemudian dikerucutkan seolah hanya di bidang teologis doang yang dimotori pada saat itu oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Khusus bidang teologi, tidak menyangkut pada persoalan-persoalan selain teologi. Itu. Cuman kan telah menjadi maklum bersama bagi kita bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari maupun Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam konteks fikihnya itu tidak lepas dari bermazhab kepada mazhab 4. Tidak lepas. Jadi karena itu akhirnya kemudian muncul tali temali. Makanya Nahdlatul Ulama kemudian menjadi kemudian merumuskan bentuk akhir dari dasar yang dijadikan sebagai landasannya untuk merumuskan Ahlussunnah wal Jamaahnya adalah kepada yang di bidang fikih itu kepada satu dari 4 mazhab. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini cara dalam fikih yang diikuti oleh NU. Kenapa kepada 4 mazhab doang, tidak kepada yang lain? Pertanyaannya kira-kira yang pertama begitu. Atau mungkin pertanyaannya dibalik dulu, kenapa mesti bermazhab? Karena ini kalau tidak bermazhab repot. Kalau tidak bermazhab itu artinya kita akan menggali semuanya sendiri dari Al-Quran, dari hadis. Bagaimana kita bisa paham itu? Bahasa Arabnya saja kita belepotan, balaghahnya saja kita belepotan, hadisnya saja apa 1-2, Al-Quran apa lagi, dan seterusnya. Jadi kita enak terima matang aja lah sudah. Ini satu fakta, ya, satu fakta. Jadi karena itu menjadi penting bagi kita untuk bermazhab dalam konteks agar mendekati terhadap kebenaran yang hakiki yang sesungguhnya, yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bantuan orang-orang yang telah menerima bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu para ulama, para shalihun dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya, kenapa mesti kepada 4 mazhab? Karena yang 4 ini adalah yang relatif memiliki murid yang mampu mencoba mentransformasikan gagasan-gagasannya secara orisinil. Kita tahu misalnya Imam Malik punya namanya Imam Malik punya murid, ya, namanya Ibnu Robi. Imam Syafi'i punya itu sekretaris semacam murid utamanya. Imam Abu Hanifah punya murid utamanya namanya Abu Yusuf dengan Muhammad bin Hasan. Kemudian Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Buaiti. Itu mantra orisinil sampai detik ini. Sanadnya itu jelas. Lah sementara mujtahid mutlak yang lain selain dari yang 4 ini, misalnya nih ada Sufyan Ats-Tsauri,
ada Sufyan ibn Uyainah, ada Daud At-Thahiri, ada Ibnu Jarir At-Tabari, ada yang lain-lain banyak. Itu relatif tidak memiliki murid yang secanggih seperti empat mazhab tadi, sehingga transformasinya secara orisinal itu dilakukan oleh para ulama yang lain. Karena itu kemudian tidak memiliki tempat sebagaimana empat mazhab. Oke, jadi sekali lagi di dalam fikih kepada empat mazhab, di dalam teologi kepada dua imam, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Lah kemudian di bidang tasawuf atau biasa al-fakir tambahi akhlak, biasa al-fakir tambahi lagi di bidang politik, itu mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Dua imam ini yang menjadi tambatan, yang menjadi sandaran, yang manhajnya diikuti oleh Nahdlatul Ulama secara permanen. Sahabat-sahabat mahasiswa dimanapun Anda berada, yang senantiasa dibanggakan dan semoga dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, inilah terminologi Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama, yang dianut oleh Nahdlatul Ulama. Sampai yaumul kiamah pun insya Allah Nahdlatul Ulama gak akan geser dari ini. Apapun badai yang menimpanya gak akan geser dari ini. Ya. Pertanyaan berikutnya, ya, lantas dari mana kira-kira penamaan Ahlussunnah wal Jamaah itu, atau sejak kapan muncul sehingga kemudian menjadi begitu penting? Sebenarnya tidak jauh ya penamaan ini muncul, meskipun secara deskriptif seperti tadi saya sampaikan, di akhir abad kedua baru muncul istilah tadi sebagai sintesa dari tesa dan antitesa Jabariyah dan Qadariyah tadi. Tetapi sebenarnya secara eksplisit penamaan itu sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Kanjeng Nabi dalam suatu kesempatan menyampaikan, misalnya kata Nabi, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada huma kitabi wa sunnati. Kutinggalkan dua hal, sepanjang kalian berpegang teguh kepada dua hal tadi, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa dua hal yang mesti menjadi pegangan buat kita? Kitab yaitu Al-Quran wa sunnati, yaitu dan hadisku. Ini kata Nabi. Jadi dua hal ini. Lah ketika bicara sunnati, Kanjeng Nabi dalam kesempatan yang berbeda mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Yang dimaksud sunnati itu bukan semata-mata adalah yang dilakukan oleh aku, yang diucapkan oleh aku, yang ditetapkan oleh aku, tetapi yang diucapkan oleh khulafair rasyidin juga bisa menjadi dalil, bisa menjadi hujjah, bisa menjadi argumentasi buat penerapan hukum. Makanya kemarin sudah disampaikan ya bahwa saya kemarin udah ngomong belum? Kalau tidak salah saya sudah ngomong. Kemarin sudah disampaikan bahwa jangan dikira bid'ah itu adalah mesti dolalah. Bid'ah itu ada juga yang tidak dolalah. Karena tadi ada payung. Sayyidina Umar pernah mengatakan ketika telah membuat dekret taraweh dijamaahkan, kan jamaah tadinya taraweh sendiri-sendiri, masjid menjadi ramai kayak pasar. Sayyidina Umar berkebutuhan untuk dibuat jamaah, satu jamaah ala imam yang wahid, Ubay bin Ka'ab, akhirnya kemudian khusyuk, khidmat dan seterusnya. Setelah selesai taraweh, Sayyidina Umar berpidato, nikmatil bid'atul hadi. Bid'ah yang paling indah yang aku ciptakan ini. Artinya apa? Artinya Sayyidina Umar itu menciptakan tidak satu saja, tidak jamaah tarawih saja, tetapi ada memulai pengkodifikasian Al-Quran. Ada yang lain-lain, termasuk membongkar Masjid Nabawi pada tahap pertama itu Sayyidina Umar. Itu bid'ah. Tetapi yang paling indah kata Sayyidina Umar menciptakan jamaah tarawih. Pertanyaannya legal nggak? Legal. Kenapa? Karena tadi ada hadis
yang disampaikan oleh Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, dengan tradisi yang aku bangun dan yang dibangun oleh para khulafaur rasyidin setelah aku, pengganti aku. Jadi punya legalitas. Lah Kanjeng Nabi memberikan legalitas kepada para khulafaur rasyidin, sehingga yang dilakukan khulafaur rasyidin seolah telah mendapatkan petunjuk yang sesungguhnya dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ucapannya Kanjeng Nabi juga sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disampaikan oleh Nabi wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak mungkin ngomong keluar dari hawa nafsunya, melainkan ngomong merupakan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat mahasiswa dimanapun Anda berada, jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang mesti jadi patokan buat kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tetapi ingat, pada saat kalian mengucapkan Sunnah Nabi, bukan berarti kemudian hanya yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam doang, tetapi juga memasukkan terhadap yang dilakukan oleh para pengganti Nabi yang disebut Khulafaur Rasyidin tadi. Sahabat-sahabat sekalian yang dibanggakan, jadi kalau kita telah memahami dengan baik bahwa yang dimaksud akar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah bermuara kepada hadis tadi, Kitabi wa Sunnati, maka kita pasti akan ketemu dengan satu pembahasan yang begitu luas. Apa itu pembahasannya? Pembahasannya adalah bahwa ketika kita bicara Al-Quran, ketika kita bicara hadis, itu kan menyangkut ayat yang ribuan untuk Al-Quran misalnya. Kita tahu ada sekitar 3.000 sekian ayat. Kemudian apalagi hadis ada jutaan hadis. Ayat Al-Quran saja, mohon maaf, ayat Al-Quran saja itu ada satu hal yang dimana satu ayat misalnya ketika bicara kafarat ini itqu raqabah satu ketika, tapi satu waktu Allah menyebutkannya itqu raqabatin mu'minah. Itu artinya apa? Kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki tugas, kita memiliki memiliki kewajiban untuk bagaimana mengkompromikan ayat yang satu bicara raqabah doang dan yang satu ada bicara raqabatin mu'minah. Lah, tanggung jawab kita untuk tidak menjadikan satu ayat dengan ayat yang lain masih dalam Al-Quran Kitabi tadi itu benturan bagaimana? Tentu bantuan para ulama. Ini yang kemudian di dalam teori usul fikih disebut sebagai muqayyad, ya. Ayat yang ada mukminahnya itu ternyata kemudian mengqayyidi daripada ayat raqabah yang tidak ada mukminah. Ini yang disebut sebagai ada ayat muqayyadah, ada yang ghairu muqayyad, atau dalam istilahnya ada yang am dan ada yang khas, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk nanti kita akan ketemu dengan ayat-ayat yang pada satu titik itu ternyata kemudian sudah dinasah dan pada sisi lain ternyata tidak. Jadi ini butuh dikompromikan. Termasuk misalnya di dalam hadis, apalagi kalau hadis lebih banyak ragamnya dan lebih banyak secara kuantitatif, ini pasti akan ketemu dengan hadis-hadis yang satu sama lain saling bertentangan. Satu contoh misalnya, ini yang sering Al-Fakir contohkan, misalnya dalam konteks ziarah. Awal-awal Kanjeng Nabi menegaskan kepada para sahabat, sebenarnya dua hadis, tetapi kemudian diriwayatkan oleh para rawi menjadi seolah satu hadis. Ya. Jadi kalau prakteknya itu mengacu kepada bahasanya itu seolah-olah dua hadis, seolah-olah gitu ya. Prakteknya nih praktek. Ada bahasa kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Saya nahaitukum telah berketepatan mencegah melarang ziarah kubur. Benar guys? Ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur.
Ini kan artinya telah lewat. Betul gak? Betul. Prakteknya itu telah lewat, larangannya itu telah lewat. Makanya oke, jadi sekali lagi di dalam hadis ini jelas awalnya kuntu nahaitukum an ziyaratil, tapi di belakangnya Kanjeng Nabi mengatakan ala azzuruka. Allah hendaklah kalian berziarah kubur faina tudzakirukum Allah. Karena ziarah kubur dapat mengingat akan kematian. Nah, artinya ini hadis kan bertentangan. Nah, dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah yang memiliki kewajiban berpatokan kepada kitab dan hadis, maka yang bertentangan begini harus dikompromikan. Komprominya apa? Ternyata di masa nahaitukum yang lebih dulu muncul, ini disalin pakai hadis yang ala azurua, akhirnya kemudian menjadi ziarah kubur dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dia menjadi sesuatu yang sunnah, menjadi sesuatu yang baik. Ya, konsep-konsep seperti inilah yang perlu kita pahami dengan baik, sekali lagi agar kita beragama itu tidak parsial, agar beragama itu tidak separuh-separuh, agar beragama itu tidak semata-mata ngambil yang enak-enaknya saja, membuang yang tidak enak. Kira-kira demikian materi yang kedua dengan judul Ahlussunnah wal Jamaah 6 dia.